Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco Tanadi dengan NIM 412180-146. Berikut akan saya presentasikan mengenai analisa tapak di perancangan arsitektur 6 dengan Project Transit Oriented Development yang berada di Lebak Bulus. Berikut ini adalah analisa tapak makro berada di Jakarta Selatan, tepatnya berada di Kecamatan Kebayoran Lama. Untuk informasinya sendiri, Kecamatan Kebayoran Lama merupakan kecamatan yang letaknya berada di sisi paling barat Jakarta Selatan. Untuk batas wilayahnya sendiri, yang berada di utara merupakan Kecamatan Grogol Petamburan. Untuk yang berada di barat merupakan Kecamatan Pesanggerahan, di sebelah timur merupakan Tanah Abang, dan selatan merupakan Kecamatan Cilandak. Untuk luas wilayahnya sendiri merupakan 16,72 km persegi dan jumlah penduduknya itu ada 734 jiwa. Untuk fasilitas jangkauan radius 6 km dari lokasi site, ada Transmart Cilandak yang berjarak 5,7 km, Universitas Muhammadiyah yang berjarak 4,5 km, dan juga RSUP Fatmawati yang berjarak 2,5 km, serta Kebun Binatang Ragunan yang berjarak 6,2 km. Selanjutnya adalah analisa tapak untuk yang mezo, tepatnya berada di Kelurahan Pondok Pinang. Untuk informasinya sendiri, Kelurahan Pondok Pinang Barat yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk batas wilayah dari Kelurahan Pondok Pinang ini sendiri ada di sebelah utara yang merupakan tanah kusir, bagian barat merupakan Sungai Pesanggerahan, di bagian timur merupakan Pondok Indah, dan juga di bagian selatan ada Terminal Lebak Bulus. Untuk luas wilayahnya sendiri ada 684 hektar dan jumlah penduduknya itu ada 2.779 jiwa. Untuk fasilitas jangkauan radius dari 3 km dari tapak, ini ada S Hardware Rempoa yang berjarak 3 km, Point Square yang berjarak 650 meter, Rumah Sakit Siloam TB Simatupang yang berjarak 1,1 km, dan Gor Cilandak Barat yang berjarak 2,9 km. Selanjutnya adalah analisa tapak mikro, yaitu site ini sendiri. Untuk informasinya, alamat dari site adalah Jalan Pasar Jumat Raya Lebak Bulus, RT 10 RW 7, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 12310. Untuk batas wilayahnya sendiri dari site ini, untuk yang sebelah utara yaitu Jalan Sabta Taruna Baru, di mana merupakan jalan kecil yang berada di tepat di utara tapak. Jalur ini merupakan jalur yang biasa dilalui oleh motor dan juga pejalan kaki. Untuk di sebelah baratnya sendiri ada SDN Pondok Pinang 10 Pagi yang merupakan bangunan sekolah yang membatasi tepat di arah barat tapak. Selanjutnya untuk di bagian timur ada Jalan R.A. Kartini, di mana merupakan jalan satu arah yang terletak di timur tapak, dan jalur ini dapat dilalui oleh bus, mobil, dan juga motor. Dan yang terakhir itu di sebelah selatan yang merupakan Jalan Lebak Bulus Raya dan juga Gereja Jawa Nehemia yang merupakan jalan utama yang tepat berada di selatan tapak, dan jalur ini merupakan jalur yang merupakan jalur satu arah yang terhubung langsung ke MRT Lebak Bulus serta juga berbatasan dengan Gereja Jawa Nehemia. Berikut ini adalah fasilitas-fasilitas di sekitar tapak. Yang pertama itu adalah fasilitas beribadah. Fasilitas beribadah yang berada di sekitar tapak, diantaranya itu ada Masjid Darun Ni'iman dan juga Gereja Jawa Nehemia. Untuk potensinya itu yang pertama, adanya fasilitas beribadah di sekitar tapak seperti Masjid Darun Ni'iman dan juga Gereja Jawa Nehemia, di mana akan menjadi keuntungan tapak dikarenakan letak yang sangat dekat dengan lokasi tapak dan juga mempermudah pengunjung untuk mencari tempat ibadah. Yang kedua itu adanya fasilitas tanggap darurat, yaitu pemadam kebakaran Lebak Bulus. Untuk potensinya sendiri yaitu terdapat fasilitas pos pemadam kebakaran yang berada di sekitar tapak, di mana memberi keuntungan pada tapak karena membuat tingkat risiko bahaya yang ditimbulkan di dalam tapak itu berkurang. Yang ketiga itu adalah fasilitas ruang parkir, yaitu Park and Ride MRT Lebak Bulus. Untuk potensinya itu terdapat fasilitas Park and Ride MRT Lebak Bulus, di mana akan menjadi keuntungan tapak karena dapat menjadi lahan alternatif bagi pengunjung untuk parkir dan juga menitipkan kendaraan lainnya, sehingga dapat menjadi solusi tapak untuk mengurangi kapasitas lahan parkir. Selanjutnya ada fasilitas transportasi umum, yaitu ada stasiun MRT Lebak Bulus dan juga halte busway MRT Lebak Bulus. Untuk potensinya sendiri, terdapat fasilitas moda transportasi umum di sekitar tapak seperti stasiun MRT dan juga halte busway, di mana akan menjadi keuntungan tapak karena dapat menunjang kemudahan aksesibilitas menuju tapak tanpa perlu menggunakan kendaraan pribadi.
Dan yang terakhir itu adanya fasilitas penunjang seperti Point Square. Untuk potensinya sendiri, terdapat fasilitas komersial berupa mall Point Square di sekitar Tapak. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan bagi Tapak apabila kawasan Tapak didesain dengan menarik, di mana dapat menarik pengunjung yang ada di Point Square untuk mengunjungi Tapak. Selain itu, karena letak Point Square yang sangat dekat, membuat penghuni di dalam Tapak dapat berkunjung ke Point Square dengan mudah tanpa harus menggunakan kendaraan umum atau pribadi. Selanjutnya itu adalah peraturan dari site Lebak Bulus ini sendiri. Untuk informasinya, untuk KDB dari site Lebak Bulus atau koefisien dasar bangunannya itu yaitu 50% dari jumlah luas lahan. Untuk luas lahannya yaitu 20.000 meter persegi sehingga KDB-nya adalah 10.000 meter persegi. Untuk KLB atau koefisien lantai bangunannya itu adalah 3 meter dikali 20.000 meter persegi yaitu 60.000 meter persegi. Untuk ketinggian bangunannya sendiri yaitu 16 lantai dan juga untuk koefisien dasar daerah hijaunya yaitu 35% dikali luas lahan yaitu 20.000 meter persegi yaitu adalah 7.000 meter persegi. Untuk koefisien tapak basementnya ini adalah 50%. Untuk tipenya yaitu tipe tunggal dan juga pola sifat lingkungannya itu yaitu padat. Untuk kondisi tapaknya, yang pertama itu berada di sisi jalan utama, Jalan Lebak Bulus Raya di selatan dan juga Jalan RA Kartini di timur. Dan yang kedua itu berbatasan langsung dengan jalur MRT Lebak Bulus. Yang ketiga tanah tidak berkontur. Dan yang terakhir itu adalah berada di lokasi dengan tingkat kemacetan yang rendah karena sebagian besar jalan merupakan jalan satu arah. Selanjutnya itu adalah tata guna lahan dari site. Untuk informasinya sendiri, yaitu Tapak Lebak Bulus merupakan area yang dikelilingi oleh kawasan pemukiman, perkantoran, pemerintahan, dan juga rekreasi. Untuk potensi yang dapat menjadi keuntungan dari Tapak, yang pertama, Tapak berada di kawasan perdagangan, perkantoran, pemerintah, dan juga rekreasi. Hal ini bisa kita ditunjukkan dari gambar-gambar yang berada di sebelah kiri, di mana terdapat banyak warna. Untuk keterangannya sendiri, untuk lahan yang berwarna ungu merupakan kawasan perdagangan, untuk lahan yang berwarna hijau merupakan kawasan lahan terbuka hijau, untuk yang bagian merah merupakan kawasan pemerintahan, dan juga di bagian kuning merupakan kawasan pemukiman. Dan selanjutnya itu adalah merupakan area yang sangat mendukung akomodasi transportasi umum seperti MRT, Transjakarta, ojek online, angkot, dan lain-lain. Dan yang terakhir merupakan kawasan dengan tingkat kemacetan rendah karena sebagian besar jalan yang berada di kawasan Tapak merupakan jalan satu arah. Selanjutnya itu adalah analisa SWOT dari site. Untuk strength, yaitu yang pertama itu akses transportasi umum yang mudah. Tapak berada di tengah di mana tidak berseberangan langsung dengan ruas jalan raya. Dan yang ketiga itu tersedia pedestrian yang cukup memadai. Untuk weakness dari Tapak ini sendiri, yang pertama itu lalu lintas yang padat di hari kerja pada jam-jam sibuk karena lalu lintas yang padat mengakibatkan banyaknya polusi yang dihasilkan dari kendaraan. Dan dekat dengan beberapa kompetitor seperti hotel dan juga mall. Dan yang terakhir itu berada di lingkungan padat penduduk. Dan untuk opportunity-nya sendiri, yang pertama itu ada karena dekat dengan tempat transportasi umum, maka Tapak dengan mudah bisa menarik pengunjung ke Tapak melalui perpindahan manusia dari stasiun transportasi umum ke daerah Tapak. Dan juga menjadi opsi untuk hunian sementara yang efisien bagi masyarakat kota di tengah mahalnya lahan di perkotaan. Untuk ceritanya sendiri, yang pertama site akan sepi pengunjung jika tidak menyediakan jalur akses yang mudah kepada para pengunjung yang transit dari transportasi umum. Dan juga jika desain tidak berhasil atau tidak sesuai, maka kemungkinan bangunan akan kalah dengan kompetitor di sekitar site. Selanjutnya adalah sirkulasi kendaraan umum dari site. Untuk informasinya sendiri, pada jalur akses yang berada di selatan atau Jalan Lebak Bulus Raya akan difokuskan untuk akses kendaraan umum, di mana kendaraan umum yang dapat diakses dari Tapak diantaranya adalah ojek online, busway, angkot, dan juga MRT. Dan untuk di sebelah kiri sudah saya cantumkan fasilitas-fasilitas transportasi umum yang berada di sebelah Tapak. Untuk letak-letaknya itu adanya stasiun MRT Lebak Bulus dan juga terdapat halte busway yang terintegrasi langsung dengan stasiun MRT Lebak Bulus. Jadi pengguna MRT Lebak Bulus juga bisa langsung masuk ke halte busway atau juga pengunjung-pengunjung bisa mengakses halte busway lewat stasiun MRT Lebak Bulus. Selain itu juga terdapatnya sirkulasi underpass di sebelah selatan di mana difokuskan untuk jalur busway.
Dan juga di sini sudah saya cantumkan garis-garis putus-putus yang berbagai warna. Contohnya itu ada garis putus merah, hijau, kuning, dan juga orange, di mana masing-masing mewakili moda transportasinya. Contohnya itu adalah garis putus-putus berwarna hijau yang mewakili sirkulasi ojek online, untuk garis putus-putus berwarna orange yang mewakili sirkulasi busway, untuk garis putus-putus berwarna kuning yang mewakili sirkulasi angkutan umum atau angkot, dan juga garis putus-putus berwarna merah yang mewakili sirkulasi MRT. Untuk sirkulasi dari ojek online ini bisa mengakses setiap jalan mulai dari Jalan Sabta Taruna Baru, RA Kartini, dan juga Lebak Bulus Raya. Untuk sirkulasi busway sendiri, di sini hanya bisa mengakses Jalan Lebak Bulus Raya, dan juga dia melewati sirkulasi underpass. Dan untuk sirkulasi angkutan umum di sini dia hanya bisa mengakses Jalan Lebak Bulus Raya dan juga RA Kartini. Dan untuk sirkulasi MRT sendiri di sini jalur MRT hanya satu jalur MRT. Dan juga sudah saya cantumkan untuk arah panah berwarna merah, di mana menyimbolkan dari mana kendaraan bisa melaju. Selanjutnya adalah jalur rute MRT dari Lebak Bulus. Untuk informasinya sendiri, stasiun MRT Lebak Bulus, Stasiun Lebak Bulus Grab merupakan stasiun jalan raya terpadu yang merupakan ujung jalan jalur MRT Jakarta Utara Selatan. Stasiun ini terletak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, dan hanya memiliki 2 jalur kereta, dan keduanya merupakan jalur lurus. Untuk lokasi dari stasiun ini tidak jauh dari terminal Lebak Bulus. Pengguna MRT Jakarta juga dapat melanjutkan perjalanan kaki menggunakan layanan Transjakarta Koridor 8 melalui halte Lebak Bulus. Di sebelah selatan stasiun ini terdapat depo MRT Lebak Bulus sebagai perawatan. Fasilitas kereta MRT Jakarta yang berada di atas lahan bekas Stadion Lebak Bulus. Untuk sebelah kiri merupakan rute-rute dari MRT Lebak Bulus ini, dimulai dari Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, ke Blok A, Blok M, Sisingamangaraja. Selanjutnya itu ada Bundaran Senayan, Istora Senayan, Ben Hill, Setiabudi, Duku Atas, dan juga berakhir di Bundaran HI. Untuk TOD dari MRT Lebak Bulus ini, di mana mewujudkan pergerakan ketersediaan ruang publik untuk memperkuat sistem penghubung di dalam kawasan yang terintegrasi pada lahan-lahan perkembangan baru dengan berbagai fasilitas transit di selatan Jakarta. Hingga saat ini telah dibangun infrastruktur berupa pedestrian di sekitar stasiun, MRT Lebak Bulus, dan Park and Ride yang dapat digunakan untuk menitipkan kendaraan pribadi. Di sebelah kanan itu untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar MRT Lebak Bulus ini, di mana ada pusat perbelanjaan yaitu Carrefour, ada Point Square, ada hotelnya itu ada Grandwish, serta transportasinya itu ada halte Lebak Bulus, halte Pondok Indah, Park and Ride Lebak Bulus, Transit Plaza Points, dan Park and Ride GKJ Dehembia. Selanjutnya ada restoran dan kafenya itu ada Opio, dan pemadam kebakaran ada Damkar Lebak Bulus, rumah sakit ada Bayangkara, dan tempat ibadahnya itu ada Gereja Nehemia dan juga Masjid Jami Al-Ikhlas. Selanjutnya adalah analisa sirkulasi kendaraan pribadi dari site. Untuk informasinya sendiri, pada tapak aksesibilitas untuk kendaraan pribadi akan dibedakan antara motor dan juga mobil, di mana jalur akses yang berada di barat tapak atau Jalan Sabta Taruna Baru akan difokuskan untuk pengendara bermotor, dan juga jalur akses yang berada di timur tapak yaitu Jalan RA Kartini akan difokuskan untuk pengendara mobil. Di sebelah kiri sudah saya cantumkan gambar dari tapak ini sendiri beserta sirkulasinya. Di situ sudah saya terapkan garis-garis putus berwarna hijau dan juga kuning, di mana keterangannya untuk sirkulasi motor itu digambarkan dengan garis putus berwarna hijau dan sirkulasi mobil digambarkan dengan garis putus berwarna kuning. Untuk Jalan RA Kartini sendiri, untuk akses akan menjadi jalur akses masuk dari kendaraan mobil. Dan saya bedakan antara akses masuk dan juga akses keluar untuk menanggulangi kemacetan di dalam tapak, dan juga agar mobil bisa leluasa bisa menuju ke Jalan Lebak Bulus Raya dan juga Jalan RA Kartini. Dikarenakan Jalan RA Kartini dan juga Jalan Lebak Bulus Raya merupakan jalan one way, jadi saya bedakan antara akses keluar dan juga masuk, sehingga sirkulasi mobilnya bisa lebih fleksibel, mobil bisa ke arah mana saja.
Dan juga untuk arah dari sirkulasi kendaraan bermotor saya fokuskan di Jalan Sapta Taruna Baru, di mana satu titik ini akan digabung antar jalur akses masuk dan juga jalur keluar. Serta untuk garis panah merah ini menggambarkan dari mana arah sirkulasi kendaraan motor itu datang dan pergi. Selanjutnya adalah analisa kepadatan lalu lintas dari site. Untuk potensi kemacetannya ini sendiri, yang pertama itu adalah Jalan Era Kartini, di mana tingkat kemacetan di Jalan Era Kartini ini berpotensi tidak terlalu tinggi karena merupakan jalan satu arah. Dan juga kedua adalah Jalan Sapta Taruna Baru, yaitu tingkat kemacetan di Jalan Sapta Taruna Baru potensinya rendah karena hanya berupa jalan penduduk yang tidak terlalu banyak dilewati kendaraan. Dan yang terakhir adalah Jalan Lebak Bulus Raya, di mana tingkat kemacetan di Jalan Lebak Bulus Raya ini berpotensi jadi tinggi karena langsung berbatasan dengan stasiun MRT, terminal Transjakarta, dan juga tempat drop off dari angkot dan juga Grab atau ojek online. Di mana akan banyak kendaraan umum yang berhenti untuk mengantar pengguna MRT sehingga akan menimbulkan kemacetan. Untuk di sebelah kiri sendiri sudah saya cantumkan warna-warna dari yang menyimbolkan kepadatan dari setiap jalan. Contohnya itu ada Jalan Era Kartini yang saya simbolkan dengan warna biru, di mana menggambarkan kepadatan sedang. Untuk Jalan Sapta Taruna Baru saya simbolkan berwarna hijau, di mana kepadatannya itu adalah rendah. Dan juga yang terakhir itu Jalan Lebak Bulus Raya yang saya simbolkan dengan warna merah, yaitu kepadatan tinggi. Selanjutnya ada sirkulasi pejalan kaki di site. Untuk lingkungan pedestriannya sendiri, pedestrian ini membawa penggunanya kemanapun tujuan mereka, karena saling berhubungan walaupun ketika di persimpangan harus melalui jalur kendaraan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu jalur pedestrian ini berada bersebelahan langsung dengan jalan raya dan juga dengan bangunan-bangunan komersil sehingga aman untuk pejalan kaki karena ramai dan mudah dilihat. Jalur pedestrian lebih tinggi dibanding jalur sepadan agar jalur pedestrian dapat digunakan untuk difabel dengan aman. Contohnya itu ada di sebelah kanan, yaitu jalur pedestrian berada di dekat terminal MRT. Selanjutnya yang terakhir itu ada sebagian besar pedestrian berada di wilayah tapak telah sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan sehingga mempermudah orang untuk mengakses bangunan satu dengan bangunan yang lainnya dengan berjalan kaki. Kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada pedestrian yang sudah sesuai dan juga belum sesuai, dan sudah saya cantumkan juga gambarnya. Untuk di sebelah kiri ini merupakan letak-letak dari pedestrian yang sudah saya cantumkan tersebut. Contohnya itu ada pedestrian yang sudah layak seperti sudah mengakomodasi difabel dan lain-lainnya yang berada di MRT Lebak Bulus, dan juga ada juga pedestrian yang belum sesuai standar. Sudah saya cantumkan juga, dan untuk pedestrian yang cukup luas dan sudah memenuhi standar juga saya cantumkan, contohnya sudah berada di sekitar tapak. Selanjutnya adalah analisa matahari dari site. Berikut ini saya analisa matahari menggunakan software Form-it, di mana informasinya untuk gambar pertama adalah berdasarkan analisa yang dilakukan melalui alat bantu software, di sisi bangunan yang menghadap timur, barat, dan juga selatan akan terasa panas, sedangkan sisi utara akan terasa lebih sejuk pada awal bulan atau Januari. Dan yang untuk gambar kedua, berdasarkan analisa yang dilakukan melalui alat bantu software, sisi bangunan akan terasa panas di bagian timur tapak, sedangkan akan terasa lebih sejuk di bagian selatan tapak pada bulan September. Dan yang terakhir itu adalah berdasarkan analisa yang dilakukan melalui alat bantu software, di sisi bangunan timur, barat, dan selatan akan terasa panas, sedangkan sisi utara akan terasa lebih sejuk pada akhir bulan atau Desember. Selanjutnya adalah analisa matahari dari site, dan berikut adalah responnya. Di sebelah kiri sudah saya cantumkan gambar dari site serta pergerakan mataharinya, dimulai dari matahari terbit di pagi hari, yaitu tidak panas, dan matahari di siang hari yang sangat panas, dan juga matahari di sore hari yang tidak terlalu panas. Untuk responnya yang bisa kita aplikasikan pada bangunan, itu yang pertama itu mengarahkan arah bangunan, di mana dengan sinar matahari yang berada di dua sisi bangunan akan lebih pendek, maka akan semakin sedikit ruang yang terpapar sinar matahari secara berlebih. Untuk animasi dari penjelasannya itu ada di bawahnya, di mana sisi yang lebih pendek itu
lebih baik diletakkan di sisi di mana matahari terbit dan juga tenggelam untuk meminimalisir sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan agar tidak terlalu panas. Yang kedua itu memberikan sun shading pada bangunan sebagai penghalang sinar matahari langsung masuk ke dalam bangunan. Selain itu juga sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai penerangan alami. Dan yang terakhir adalah memberikan green roof dan juga vertical garden yang berfungsi sebagai peredam panas pada bagian bangunan yang banyak terkena sinar matahari. Selanjutnya adalah analisa matahari dari site. Dan berikut ini adalah pengaplikasiannya terhadap bangunan. Untuk yang pertama itu saya buat orientasinya itu dibuat kombinasi di mana di sini ada percampuran antara kombinasi memanjang dan juga memendek di segala arah, baik di utara, barat, timur dan juga selatan. Untuk respon dari bagaimana untuk mengatasi bagian yang banyak terkena matahari, di sini akan saya berikan sun shading sebagai penghalang sinar matahari secara langsung, dan juga di bagian atas untuk meredam panas saya akan aplikasikan green roof dan juga di dinding-dindingnya akan diberikan vertical garden pada sisi bangunan yang banyak terkena sinar matahari. Selanjutnya adalah analisa iklim dari site. Berikut sudah saya cantumkan tabel-tabel mengenai suhu-suhu yang akan terjadi serta curah hujan dan juga arah mata angin. Untuk analisanya sendiri, arah angin pagi cenderung berasal dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan rata-rata 0-10 km per jam dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Seperti yang sudah saya cantumkan pada gambar sebelah kiri, di mana angin dominan itu berada di selatan ke utara, dan juga untuk analisanya selain dari arah selatan juga terdapat dari arah barat dan juga barat laut. Seperti yang sudah saya cantumkan juga di gambar sebelah kiri, terdapat angin-angin lain yang berhembus itu, contohnya itu ada dari barat atau barat laut menuju ke timur. Dan untuk curah hujannya di Jakarta Selatan berkisar 60-85%. Selanjutnya adalah analisa iklim dari untuk responnya sendiri. Sebelah kiri sudah saya cantumkan animasi penjelasan dari pergerakan angin dan juga untuk responnya sendiri yang bisa kita aplikasikan pada bangunan itu. Yang pertama itu menggunakan ventilasi silang atau cross ventilation, di mana menggunakan ventilasi silang sebagai jalur sirkulasi udara agar udara kotor tidak tertahan di dalam ruangan dan udara segar bisa dengan leluasa mengisi ruangan. Yang kedua itu adalah menggunakan fase thruster untuk memaksimalkan udara yang masuk ke dalam bangunan agar bisa meminimalisir penggunaan pendingin ruangan, bisa juga menggunakan fase thruster. Dan yang terakhir itu adalah memberikan vegetasi. Penempatan vegetasi pada bagian bangunan yang dilewati oleh angin agar angin yang masuk ke dalam bangunan menjadi tersaring dan menjadi sehat dan juga segar. Selanjutnya adalah analisa iklim dari site yang sudah saya aplikasikan ke dalam masa bangunan. Yang akan saya aplikasikan yang pertama itu adalah menggunakan fase thruster pada bangunan untuk memaksimalkan masuknya udara dari luar ke dalam bangunan. Yang kedua itu akan saya berikan vegetasi di sekitar tapak untuk menyaring udara yang luar yang masuk ke dalam tapak, dan juga saya akan menerapkan ventilasi silang di sekitar bangunan pada bangunan-bangunan untuk sirkulasi pertukaran udara di dalam maupun luar bangunan. Selanjutnya adalah analisa kebisingan dari site. Untuk sebelah kiri sudah saya cantumkan gambar dari animasi kebisingan yang terjadi di sekitar tapak, di mana di utara digambarkan dengan kebisingan yang berwarna hijau, yaitu menyimbolkan kebisingan sedang, di sebelah barat berwarna biru dengan kebisingan rendah, dan juga selatan serta timur yang berwarna merah yaitu kebisingan tinggi. Untuk analisanya sendiri, pada bagian timur dan selatan site yang disimbolkan dengan berwarna merah memiliki tingkat kebisingan paling tinggi dikarenakan langsung berhadapan dengan jalan utama yang ramai dilalui kendaraan. Yang kedua itu pada bagian barat site yang disimbolkan dengan warna biru memiliki tingkat kebisingan rendah dikarenakan hanya merupakan jalan pemukiman yang tidak terlalu banyak dilalui kendaraan. Dan yang ketiga, pada bagian utara site yang disimbolkan dengan warna hijau memiliki tingkat kebisingan sedang karena berbatasan dengan jalan pemukiman yang jarang dilalui kendaraan akan tetapi dekat dengan jalan Era Kartini yang merupakan jalan yang padat kendaraan.
Selanjutnya adalah respon dari kebisingan site yang sudah saya aplikasikan pada desain bangunan. Untuk responnya sendiri, pada bagian selatan dan juga timur di mana merupakan area dengan tingkat kebisingan paling tinggi dikarenakan berbatasan langsung dengan jalan RA Kartini dan juga jalan Lebak Bulus Raya, akan dijadikan area publik seperti area publik hotel, convention, dan juga komersil. Seperti yang sudah saya aplikasikan di sebelah kiri gambar, yaitu gambar masa bangunan, di mana warna-warna dari setiap bangunan ini yaitu untuk yang berwarna biru merupakan hotel, di yang warna merah merupakan convention, di bagian warna hijau merupakan komersil, dan juga bagian kuning merupakan lahan parkir. Yang kedua itu pada bagian barat di mana merupakan area dengan tingkat kebisingan rendah, maka akan digunakan sebagai area private seperti hunian dan juga hotel. Di sebelah barat yang berbatasan dengan Jalan Sabta Taruna Baru di mana tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat akan dijadikan area hunian agar penghuni hotel juga tidak terganggu dengan kebisingannya. Serta pada bagian utara di mana merupakan area dengan tingkat kebisingan sedang, maka akan digunakan sebagai area servis karena tidak terlalu banyak yang lewat di jalan tersebut dan juga untuk mengurangi kesan buruk di sekitar tapak. Selanjutnya adalah analisa orientasi dan view dari site. Untuk di sebelah utara dari tapak, ini dia view-nya adalah terdapat beberapa ruko pada view tersebut, sudah tersedianya jalur pedestrian, terdapat beberapa vegetasi, view rumah penduduk. Seperti yang sudah saya cantumkan di gambar yang sebelah kiri, itu merupakan detail dari gambar view dari sebelah utara, di mana terdapatnya pemukiman dan juga pedestrian dan lain-lain. Dan untuk di bagian barat itu terdapat tembok-tembok yang membatasi tapak dengan area luar tapak, tembok-tembok sekolah, dan juga adanya vegetasi yang mengarah ke dalam tapak, serta tersedianya jalur-jalur pedestrian yang sudah memadai di sebelah barat. Dan untuk di sebelah timur sendiri, dia view-nya adalah terdapat vegetasi di pinggir luar tapak, tersedia jalur pedestrian, serta terdapat view jalan tol. Dan untuk di bagian selatan ini, dia tuh terdapat jalur MRT Lebak Bulus, terdapat jalan Lebak Bulus Raya, dan terdapat apartemen yang menghadap ke arah utara tapak. Selanjutnya adalah respon dari analisa orientasi dan juga view. Untuk respon tapaknya sendiri, dikarenakan view yang paling berpotensi adalah view yang berada di timur, yaitu jalan RA Kartini, karena langsung berhadapan dengan tol. Maka pada bagian ini akan dijadikan akses pintu masuk utama di mana difokuskan bagi pengendara mobil. Selain itu, karena berhadapan langsung dengan jalan tol Pondok Pinang TMII, maka bentuk bangunan harus dibuat ikonik agar bangunan dapat menarik minat pengunjung. Untuk bagian selatan sendiri, di mana terdapat view berupa jalur MRT dan juga jalan Lebak Bulus Raya, pada bagian ini akan dijadikan jalur akses kedua bagi pengunjung di mana difokuskan bagi pengunjung yang datang dengan transportasi umum dan juga pejalan kaki dikarenakan banyaknya fasilitas yang menunjang penggunaan transportasi umum pada bagian ini. Selain itu, dikarenakan menghadap langsung dengan bangunan apartemen, maka bangunan harus didesain dengan ikonik agar menarik minat pengunjung. Dan yang terakhir adalah pada bagian barat dan juga utara di mana terdapat view berupa rumah pengunjung dan juga jalan Sabta Taruna Baru. Pada utara bagian ini cocok dijadikan jalur loading dock dikarenakan kondisi jalan yang sepi pengendara dan juga tersembunyi. Selain itu juga ada pada bagian barat cocok dijadikan akses untuk pengendara motor. Selanjutnya adalah analisa ruang terbuka publik. Untuk gambar sebelah kiri sudah saya sertakan letak-letak dari area terbuka publik yang berada di sekitar tapak, di mana yang pertama itu merupakan ruang terbuka hijau publik dengan luas 4.000 meter persegi yang merupakan ruang publik terawat, yaitu danau yang dikelilingi pepohonan dan terpakai oleh warga komplek. Untuk yang kedua ini merupakan ruang terbuka publik dengan luas 20.000 meter persegi, tidak terawat dan termasuk ke dalam ruang yang tidak terpakai. Untuk yang nomor 3 merupakan ruang terbuka hijau publik dengan luas 36.000 meter persegi dan dikategorikan tidak terawat dan termasuk ke dalam ruang yang tidak terpakai. Untuk yang keempat itu merupakan ruang terbuka hijau publik dengan luas 7.000 meter persegi. Dia itu tidak terawat dan termasuk ke dalam ruang yang tidak terpakai. Selanjutnya itu untuk respon dari analisa ruang terbuka publik dari site.
Di sebelah kiri sudah saya cantumkan gambar dari set serta penempatan-penempatan ruang terbuka hijau yang ada di dalam tapak. Untuk responnya sendiri, dikarenakan minimnya lahan terbuka hijau publik yang dapat digunakan di sekitar kawasan tapak, maka untuk menjaga keseimbangan dan juga menarik minat pengunjung, beberapa titik pada tapak akan dimanfaatkan untuk lahan terbuka hijau publik yang disertai dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, di mana nantinya ruang terbuka hijau publik ini akan menjadi titik interaksi yang menunjang berbagai kegiatan seperti berolahraga, rekreasi, bermain, dan lain-lain bagi penghuni tapak dan juga warga sekitar. Selanjutnya itu adalah konsep atau skematik desain dari tapak ini sendiri. Berikut sudah saya cantumkan konsep dari tapak, yaitu yang pertama itu memberikan jalur tersendiri untuk sirkulasi keluar masuk loading dock, di mana diletakkan jalur yang tidak ramai orang lalui atau tidak umum, dan juga agar tapak tidak memberikan view yang kurang baik kepada pengunjung dan juga penghuni tapak. Itu saya tandakan untuk jalur yang berwarna pink yang merupakan sirkulasi loading dock. Itu di sebelah Jalan Sabta Taruna Baru yang tidak terlalu banyak dilalui kendaraan. Dan untuk penempatan area hunian itu diberikan di sisi yang minim kebisingan agar dapat menjaga kenyamanan penghuni dan juga pengunjung. Untuk di bagian yang berwarna biru merupakan bangunan gedung hotel, itu diletakkan di sebelah barat, di mana Jalan Sabta Taruna Baru itu tidak terlalu banyak dilalui kendaraan sehingga tidak mengganggu penghuni hotel dari segi kebisingan. Dan selanjutnya itu memberikan alur sirkulasi aksesibilitas yang sesuai dengan pejalan kaki, di mana sirkulasi ini akan menunjang para penghuni dan juga pengunjung untuk berpindah ke bangunan yang satu ke bangunan yang lainnya dengan aman dan juga nyaman. Di sini pada tapak akan saya sirkulasi pejalan kakinya sudah pasti haruslah mengakomodasi dan juga memadai serta nyaman untuk pejalan kaki, agar pejalan kaki itu dapat dengan leluasa dan juga nyaman berpindah ke bangunan satu dan bangunan lainnya, serta memisahkan area masuk antara mobil dan juga motor, di mana akan membuat sirkulasi kendaraan di dalam tapak akan menjadi teratur dan juga meminimalisir kemacetan di dalam tapak. Dan selanjutnya itu adalah memberikan banyak ruang terbuka hijau di mana berfungsi untuk menunjang aktivitas penghuni dan juga pengunjung, serta juga membuat sirkulasi angin di dalam tapak menjadi lebih baik dan juga memberikan hawa sejuk pada tapak. Selanjutnya itu adalah memberikan sky bridge atau jembatan penghubung antar area komersil dan juga gedung parkir untuk memudahkan aksesibilitas bagi pengunjung dan juga penghuni di dalam tapak. Tidak hanya itu, sky bridge juga saya berikan untuk penghubung dari gedung hotel ke gedung komersil. Selanjutnya itu adalah memberikan area kumpul atau plaza di tengah tapak dan juga dikelilingi oleh bangunan-bangunan agar dapat memberi kenyamanan bagi pengunjung dan penghuni tapak dari kebisingan dan juga penggangguan lalu lintas di luar tapak. Untuk keterangannya sendiri, di sini untuk yang berwarna kuning merupakan gedung area parkir, ada yang berwarna biru merupakan hotel, berwarna hijau merupakan komersil, warna merah merupakan convention. Warna hijau tua merupakan sirkulasi pejalan kaki, area ruang terbuka hijau, yang berwarna abu-abu merupakan sirkulasi pengendara mobil, yang berwarna pink merupakan sirkulasi loading dock, dan juga berwarna biru tua untuk sirkulasi pengendara motor. Dan untuk detail 3D-nya sudah saya cantumkan juga. Selanjutnya ini adalah block plan dari site untuk keterangannya sendiri. Yang berwarna biru itu merupakan hotel, berwarna hijau merupakan komersil, berwarna merah merupakan conventional hall, untuk berwarna hijau tua merupakan area ruang terbuka hijau, yang berwarna abu-abu merupakan sirkulasi pengendara mobil, yang berwarna pink merupakan sirkulasi loading dock, berwarna biru tua merupakan sirkulasi pengendara motor, dan berwarna coklat merupakan sirkulasi pejalan kaki. Berikut ini adalah ground plan dari site. Untuk di sebelah kiri sudah saya cantumkan ground plan beserta dengan simbol-simbol alfabet yang keterangannya adalah yang A itu merupakan gedung hotel, yang B merupakan jembatan penghubung, yang C merupakan convention hall, yang D merupakan rooftop garden, yang E merupakan jembatan penghubung hotel ke gedung parkir, yang F merupakan mall, yang G merupakan ruang terbuka hijau, yang H merupakan sirkulasi motor, yang I merupakan sirkulasi loading dock, yang J merupakan taman, yang K merupakan podium mall, yang L merupakan sirkulasi keluar mobil, yang M merupakan sirkulasi masuk mobil, N merupakan bundaran persimpangan, yang O merupakan sirkulasi pejalan kaki, dan P halte. Di sini untuk sirkulasinya sendiri, untuk yang bagian M merupakan sirkulasi untuk
mobil di mana bisa keluar dan juga masuk. Selain itu juga saya memberikan opsi di mana yang L juga bisa menjadi akses untuk keluar mobil. Saya menjadikan dua opsi ini dikarenakan Jalan Era Kartini dan juga Jalan Lebak Bulus Raya merupakan jalur satu arah yang arahnya itu berbeda, sehingga mobil itu tidak bisa hanya satu arah saja dia melewati jalan. Jadi harus mendapatkan opsi di mana mobil juga bisa keluar di Jalan Lebak Bulus Raya agar bisa mengakses Jalan Lebak Bulus Raya dan juga Jalan Era Kartini. Serta untuk jalur loading dock dan juga sirkulasi masuknya motor juga saya bedakan. Serta di sini saya terapkan kenyamanan untuk sirkulasi pejalan kaki, di mana sesuai dengan fungsi TOD yang difokuskan agar penghuni dan juga pengunjung itu dapat menggunakan transportasi umum untuk mengunjungi site. Selain itu juga area-area yang membutuhkan privacy saya letakkan di sebelah barat, dan juga area yang tidak terlalu terganggu dengan adanya kebisingan saya letakkan di sebelah barat dan juga selatan. Serta banyaknya ruang terbuka hijau yang saya berikan di tapak itu akan menjadi potensi menguntungkan, di mana banyaknya ruang terbuka hijau publik yang terbengkalai di sekitar tapak. Adanya ruang terbuka hijau yang memadai di dalam tapak ini akan menarik minat pengunjung untuk mengunjungi tapak. Selanjutnya ini adalah perspektif dari site. Di sini sudah saya cantumkan dua perspektif. Yang pertama ini ada perspektif yang pertama ini, dan juga perspektif yang kedua. Dan yang terakhir adalah market massa dari site. Berikut ini adalah gambar dari market massa yang saya buat, yang sudah disesuaikan untuk site Lebak Bulus Raya serta masa bangunan yang sudah berdiri dalam site. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.